Nah, sekarang gue lagi ada di boothnya Maxus nih guys. Nanti sekarang saya lagi mau review mobilnya bareng Pak Malvin. Halo Pak. Halo, apa kabar? Halo Pak, baik Pak. Pak, ini kan Maxus lagi ada 2 unit nih Pak yang baru nih Pak. Betul. Bisa dijelasin nggak Pak? 2 unit ini Pak. Nah, yang pertama dari Miva 7 ya? Ya, boleh ke Miva 7 dulu. Oke, kita ke bagian depan dulu nih. Boleh Pak. Nah, Miva 7 kita ini tampilannya unik nih. Ya, unik banget. Jadi kalau MPV pada umumnya mereka bagian depannya cenderung turun cukup jauh. Iya, betul. Mungkin tujuannya untuk aerodinamis dan lain-lain ya. Tapi kita tampilannya sedikit lebih rata. Rata betul, flat. Mengusung apa ya? Bisa dibilang stylenya mirip-mirip SUV ya. Betul. SUV. Jadi tampilan depannya gagah gitu. Tapi tetap aerodinamis. Pasti. Karena koefisien drag kita tetap 0,29 ya. Betul. Terus tampilan depannya juga nih udah LED nih. Ya, ini sudah LED dan lampu utama juga ada LED Mas. Benar, sudah LED proyektor juga. Nah, yang menariknya, lampu yang LED bagian atas ini selain dia berfungsi sebagai DRL, Ya. dia bisa berubah juga jadi warna kuning dan berkedip sebagai lampu sign. Oh, jadi sekaligus lampu DRL dan juga sign. Betul. Langsung nyala sendiri ya. Nyala aja. Ada yang nyoba berarti. Iya, sekalian lampu sign, betul. Nah, Pak, ini kan mobil listrik nih. Saya mau tanya untuk dari kapasitas baterai sama range-nya itu berapa kilometer sih, Mas? Nah, untuk kapasitas baterai sendiri, dia di 90 kWh. 90 kWh. Untuk MPV sebesar ini, 90 kWh itu bisa buat dia melaju secara WLTP ya. Iya, betul. Itu di 480 km. 480 km. Itu WLTP combine. Iya, yang combine. Nah, terus untuk yang di dalam kota, Mas? Kalau untuk yang di dalam kota, dia bisa mencapai 635 km. 600 km tuh udah sangat jauh sih, Mas. Sangat jauh. Bisa muter-muter kemana-mana itu kalau di dalam kota. Benar, itu karena si MPV ini dibuat panjang supaya kabin lega, tapi dibuat agak rendah. Sehingga dia lebih aerodinamis. Betul. Ditambah lagi nih, velgnya dia udah 19 inch. Oh iya, velgnya. Dan sebenarnya udah velg sporty. Oh iya. Tapi dia tetap tutup dengan lightweight cover supaya mengurangi hambatan angin. Betul, biar anginnya itu tidak ada hambatan, jadi mobil itu akan lebih mudah Melajunya melaju. ya, dengan lebih efisien lah ya. Betul. Nah, ditambah lagi door handle kita, ini desainnya sudah hidden door handle. Ya, hidden door handle. Jadi kalau misalkan lagi jalan langsung tutup sendiri, tapi kalau mau buka aja keluar ya. Betul. Dan kalau misalnya kita lagi lock, dia juga seamless gitu mas. Tutup ya, jadi nggak ada tonjol-tonjolan apapun. Betul. Jadi nanti masuk ke dalam. Nah, di bagian unit lainnya nih dari Miva 7, dia satu-satunya MPV di range harga ini Oh ya? yang sudah sliding door. Oh iya, betul. Ini kan pintunya sliding door, Mas. Benar. Udah seperti yang sebelum MPV premiumnya. Betul. Dan juga kita cek bagasi, Mas. Ayo kita lihat bagasi Mas. kita. Nah, sekarang kita cek lagi bagian bagasi nih, Mas. Bedanya apa nih, Mas, sama MPV sebelumnya nih, Mas? Ini kan baru nih, Mas. Nih, menarik. Yang menariknya tuh. Ini biasanya third row itu untuk MPV umumnya ditempati anak-anak bawang. Anak bawang itu artinya kenyamanannya nggak terlalu diperhitungkan. Betul. Kursinya sempit, nggak nggak nyaman. kursinya tipis. dan Iya. lain-lain. Bahkan kadang-kadang tegak nggak bisa reclining. Betul, nggak bisa direbahin. Ini third row-nya bisa reclining cukup jauh. Wah, Ini masih nyaman nyaman ya. banget. Dan kalau masnya lihat busa dari third row kita itu tebal banget. Betul. Ini karena kita mengusung yang utama adalah kenyamanan penumpang. Bahkan lebar dari kursinya juga ini lega banget. Ini benar-benar 3 orang dewasa bisa duduk dengan nyaman. Dengan nyaman. Bahkan legroom kalau kursi depan 2 dalam kondisi nyaman Normal. pun di belakang ini legroomnya masih lega ya, Mas. Benar. Oh, tetap ya menguntungkan kenyamanan, nggak cuma di baris depan, tengah, serta belakangnya juga jadi lebih nyaman nih, Mas ya. Betul, betul banget. Nah, sebenarnya yang unik juga dari bagian belakang ini adalah desain lampu belakangnya. Oh iya, ini ada lampu belakang yang agak menonjol nih, Mas. Betul, selain bagian Sini. samping ini sudah LED-nya kayak putus-putus gitu ya. Betul. Kekinian lah. Kekinian lah. Ini di belakang sini ada lampu rem yang cantik banget. Yang beda sendiri ya, Mas. Nggak cuma di samping, tapi di tengah juga ada. Masnya tunggu di sini, aku injakin rem ya. Boleh, Mas. Nah, itu dia tadi lampu rem belakangnya ya. Dia memang penampilannya futuristik. Futuristik. Nah, ini Mas, ini kan saya cek nih, kok ada bolong-bolong nih, Mas. Iya. Nah, ini warna apa, Mas?
Kalau dari Maxusnya sendiri bilang bahwa desain ekor belakangnya ini menyerupai F1. Ekornya F1. Jadi dia menambah downforce, meningkatkan aerodinamis. Supaya mobil kita yang listrik ini tetap bisa efisien. Secara energi ya. Tetap ya, ini ada fungsi ya Mas, bukan cuma desain doang ya. Bukan cuma desain tapi ada fungsi utamanya. Jadi kalau mobil listrik selain bicara baterai, range, yang paling buat convenient adalah charging type-nya. Oh gitu. Jangan sampai kita mau ngecas baterai perjalanan jarak jauh, tapi charging type-nya susah ditemuin misalnya. Nah, charging type kita itu ada di sebelah kanan depan. Dia menggunakan Type 2 dan CCS2. Apa tuh Mas? Bisa jelasin nggak Mas? Type 2 dengan CCS2 ini adalah charging type yang paling umum di Indonesia. Oh, yang paling banyak lah umumnya dipakai ya. Betul. Di semua SPKLU pasti ada. Pasti ada. Nggak perlu bawa-bawa konverter, tinggal colok dia bisa langsung ngecas. Nah, ngecasnya pun kalau kita mau ngecas di rumah, pembelian Maxus Niva 7 akan include dengan home charging 11 kW. Oh, udah include home charging 11 kW. 11 kW. Kalau kita mau cas di SPKLU misalnya, itu kita bisa cas DC maksimum 130 kW. Maksimumnya 130 kW. Itu yang memungkinkan dia ngecas baterai dari 30% sampai 80% cuma 30 menit. Cuma 30 menit dari 30 ke 80%. Sampai 80%, betul. Sangat cepat ya Mas. Fast charging ya. Fast charging, betul. Nah, yang menarik lagi ya, selain fitur-fitur yang ada di luar tadi yang kita bicarain, selain kenyamanannya, nggak lengkap kalau sebuah mobil EV nggak dilengkapi dengan sistem keamanannya. Wah, betul Mas. ADAS-nya juga lengkap. Bahkan dia sudah dilengkapi 7 airbag. Oh ya, 7 airbag. 7 airbag. Dan airbagnya kiri kanan itu sudah protein airbag sampai ke row paling belakang. Oh, jadi setiap row tuh ada airbag ya Mas? Betul. Dari depan, bahkan di tengah pun ada airbag ya, ada infonya ya? Betul, di tengah juga ada yang middle airbagnya. Nah, kalau Masnya lihat dari kaca kecil ini, oh iya, ini ada seperti sensor kamera gitu ya? Kamera ya, sensor kamera untuk ini ya Mas, kalau driver ya? Driver, kalau misalkan ada yang kayak ngantuk ataupun membahayakan. Betul. Mengingatlah. Ini kita sebut namanya DMS. Driver Monitor System. Ya. Kalau Masnya ngantuk, dia kasih tahu. Kalau main handphone, dia kasih tahu. Jadi kayak asisten ya Mas dalam mobil ya. Jadi kalau nyetir sendirian, nggak perlu khawatir. Nggak sepi-sepi banget. Ada yang ngajak ngobrol. Iya benar, ada yang ngajak ngobrol. Ada yang meleng, diingetin sama dia. Kalau nguap, diingetin juga ya Mas. Betul.